Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Fast Automobil. Balik lagi bersama saya Rido. Saya akan membahas satu mobil yang paling disukai oleh kaum hawa, terutama ibu-ibu, yaitu mobil kecil gitu ya. Tapi kalau saya ngomongin mobil kecil, pasti yang terbenak dalam pikiran teman-teman Fast Automobil kalau nggak Ayla, Brio, atau mungkin mobil kayak di sebelah saya nih, Mitsubishi Mirage 2016 tipe Exit. Dia sudah start stop engine dan kilometernya belum nyampe 100.000 loh teman-teman. Nah, tapi saya bukan mau bahas yang ini. Saya mau bahas satu mobil lagi, city car. Dia kecil banget, lebih kecil dari mobil biasa. Nah, tebakannya pasti Wuling kan? Salah teman-teman. Kalau teman-teman bosen brand dari Jepang atau dari Cina, ini referensinya dari Eropa, yaitu adalah Smart Fortwo tipe Passion Cabriolet 2010. Ini dia mobilnya. Oke teman-teman Fast Automobil, nih mobilnya sekarang Smart Fortwo 2010 warna putih tipe Passion Cabriolet. Nah, kenapa sih? Oh, nggak kelihatan ya? Ini mobilnya. Sini. Ini dia nih, baru kelihatan mobilnya ya, saking kecilnya mobilnya. Nah, ini dia mobil Smart tipe Passion Cabriolet 2010. Mobil ini kalau yang teman-teman Fast Automobil belum tahu, Smart itu sendiri adalah hasil kerjasama dari merek jam Swatch dan juga dengan Mercedes-Benz. Smart sendiri ada kepanjangannya teman-teman, yaitu S-nya dari Swatch, M-nya dari Mercedes-Benz, dan Art, ART, tapi bukan asisten rumah tangga ya, bukan ya. Art itu adalah seni. Jadi kalau digabungin Smart, yaitu adalah seni dari hasil kolaborasi antara merek jam tangan Swatch dan juga Mercedes-Benz. Mobil ini dibekali mesin 1000 cc 3 silinder dengan mesin otomatis AMT. Nah, kita bahas dari depan ya teman-teman. Dia sudah memakai LED projector sebagai lampu utamanya, dan juga untuk high beamnya ada pakai halogen di sebelah sini. Lalu sennya juga ada di paling ujung. Dan juga dia sudah memakai fog lamp di bagian bawah, jadi cukup lengkap. Dan kalau ke bagian atas teman-teman, ini wipernya mengingatkan kita seperti bis atau Civic FB kayaknya ya, Civic FB sorry, dia bentuknya seperti ini, seperti bis. Jadi untuk wipernya sendiri pasti lebih bersih daripada yang model biasa. Dan kalau kita lihat, kalau teman-teman di sini, ini tuh bukan kap mesin, tapi ini adalah kap radiator sebutannya, karena mesinnya sendiri 1000 cc 3 silinder itu ada di bagian belakang. Oke, sekarang mau kita coba dulu buka bagian kap, bukan kap mesin sih, kap radiator di sini. Coba yuk. Nah, bukanya dari sini. Kita buka dulu bagian sininya. Nah, sudah keangkat, baru dia terbuka. Agak pelan-pelan karena ini part plastik. Dan di sini sudah ada kakinya nih, jadi tinggal taruh seperti ini. Walah. Di sini ada air fluid radiator, ada washer untuk wiper, air wiper, dan juga ada brake fluidnya di sebelah sini. Dan mesinnya ada di mana? Mesinnya ada di belakang. Jadi dia cukup efisien. Karena apa? Mesin di belakang dan penggerak roda belakang, jadi tidak perlu gear lagi untuk menyambungkan. Nah, ini ya cara menutupnya seperti ini, agak pelan-pelan. Oke. Sip, lalu dikunci dari sini. Nah, kita lanjut ke bagian samping sini. Di sini ada emblem Passion yang menegaskan bahwa
Ini tipe Passion, dan kalau teman-teman bisa lihat ini adalah tipe Passion yang cabriolet. Sebenarnya Smart Fortwo sendiri cuma ada 3 tipe ya, yaitu Pure yang tipe basic banget, tipe Passion tapi dia panoramik, sama paling tingginya adalah tipe Passion cabriolet yang atapnya bisa terbuka. Lalu ada satu lagi sebenarnya yang agak jarang, yaitu Smart Fortwo Brabus. Dia 1000 cc turbo dan tenaganya hampir 100 HP deh kalau nggak salah. Nah, tapi kalau mobil ini tenaganya cukupan, yaitu di sekitar 61 horsepower dan torsinya di 80 Nm. Di bagian velg kita mendapatkan ring 15 sebagai standar, dibalut dengan ban 175/55. Untuk di sini sudah ada sen fender karena di bagian spion yang nggak ada sen. Lalu dia ada tarik garis bodi sampai ke belakang dan mengesankan aura dinamis dari mobil ini. Mengingat mobil ini juga sangat kecil, compact. Lalu di bagian spion dia sudah electric mirror, namun belum mendapatkan retractable. Tapi gampang karena mobilnya kecil, jadi kita tinggal lipat aja. Oke, kita berlanjut ke bagian sampingnya. Nah, ini nih yang bikin mobil ini tuh ikonik. Ada garis besar warna silver sendiri di sini. Dan kalau saya ketok nih, ini doang yang berbahan besi nih. Yang lainnya tuh plastik. Ini tuh bahan plastik, bahan plastik, bahan plastik ya. Nah, ini adalah fitur safety dari Smart, yaitu namanya Trideon Safety Cell. Dia kalau nggak salah sifatnya sebenarnya kayak roll cage ya kalau di mobil balap. Dia melindungi penumpang yang ada di dalam dengan bentuk rangkanya yang seperti huruf C ini gitu. Jadi kalau misalkan amit-amit ada tabrakan, itu sangat terlindungi, dan ini sudah dihak paten oleh Smart sendiri fitur ini. Euro NCAP sendiri pada tahun 2007 sudah mengetes mobil ini. Crash testnya dapat bintang 4 teman-teman. Itu sangat bagus, mengingat mobil ini mobil kecil tapi tidak asal-asalan dibikinnya. Benar-benar dibikin safety, dipikirin oleh Mercy bagaimana mobil ini supaya tetap menjadi mobil yang bisa melindungi penumpang yang ada di dalam. Oke, kita masuk ke bagian belakangnya teman-teman Fast Automobil. Kalau dari atas dia sudah memakai atap soft top karena dia cabriolet, jadi untuk pembukaannya nanti kita bisa contohin juga. Lalu untuk sebagai standar dia sudah mendapatkan high mount stop lamp di bagian sini. Lalu untuk konfigurasi lampu belakangnya sendiri dia agak-agak darah sporty ya. Dia mengesankan sporty pada zamannya, yaitu bulat-bulat dan juga bertumpuk seperti ini. Ini lampu rem, lampu sen, lalu di bawahnya juga lampu mundur. Nah, kalau di sini ini adalah MHD atau Micro Hybrid Drive. Jadi waktu pertama kali Nicolas Hayek atau pendiri Swatch itu mengajukan kerjasama ke Mercedes-Benz, dia menginginkan mobil kecil yang irit tempat dan juga irit bahan bakar. Nah, mesinnya 1000 cc ini yang ada di belakang itu bisa menghasilkan konsumsi BBM sekitar di atas kertas ya, itu 1:20 teman-teman pada zaman itu. Jadi itu sangat irit sekali. Oke, sekarang kita coba buka. Nah, bukanya itu dia arah bawah seperti ini, dan dia untuk bagasinya juga cukup lega. Untuk mesinnya sendiri ada di bawah bagian bagasinya ini. Nah, dia sudah berlapis-lapis, dan di sebelah sini juga ada storage. Seperti namanya yaitu Smart, dia sangat smart sekali untuk memanfaatkan segala ruang yang ada di mobil ini ya. Ini bisa buat naruh, ada 8 kit sama segitiga pengaman. Nah, di sini sendiri ada tulisannya 100 kilo. Jadi kalau teman-teman misalkan lagi ke puncak gitu ya, terus mau menikmati pemandangan, ini tuh bisa dudukin. Tuh. Aman, nyaman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke kabin dari Smart Fortwo. Ini dia kuncinya masih lengkap, ada 2 buah. Saya colok dulu. Nah, dia kuncinya ada di tengah.
kita nyalain. Jadi mobilnya kecil tapi interiornya sebenarnya cukup lega untuk 2 orang, dan juga dia attention to detailnya tuh bagus banget. Kenapa? Karena dashboardnya itu bahannya plastik tapi sudah dilapis dengan bahan fabric, jadi mengesankan mobil yang lebih mewah gitu untuk mobil sekecil ini ya. Dan ini lacinya juga ada di sini. Terus head unitnya double din, masih ori bawaan. Speedometernya juga lucu. Ada kecepatan di tengah, lalu di bawah ada MID besar, dan ada 2 buah penunjuk. Jadi sebelah kiri tachometer, sebelah kanannya jam. Itu lucu banget detailnya, karena seperti terlihat aftermarket, padahal ini bawaan dari Smart Fortwo-nya. AC-nya di tengah, tombolnya, dan dia sudah ada arah pengaturan AC ke atas sama ke bagian kaki gitu. Lalu di bagian setir walaupun kosong, nggak ada pengaturan, walaupun ya deket sebenarnya sih dari setir ke head unit. Lalu dia ada dapat pedal shift untuk perpindahan gigi transmisi AMT-nya. Lalu di sini dia juga sudah bisa buka daripada soft top-nya ini. Nah, kita ke bagian atas, dia tetap dapat sun visor walaupun nggak ada kacanya, tapi bisa ngaca di spion belakang. Dia dapat 2. Nah, kalau di bagian penumpang dia ada kacanya. Oke, electric power window sudah pasti, electric mirror, dan juga dia ada tombol hazard di tengah, ada lampu fog lamp. Lalu untuk tombol pembukaan soft top-nya ada di bagian tengah sini, di dekat transmisi. Oke, rem tangan dia masih menggunakan rem tangan konvensional ya, cukup lega. Headroom lega banget mobil sekecil ini, dan juga kaki lumayan selonjor. Nah, sekarang kita coba buka kabrioletnya. Cukup tekan di sini. Dia ada 2 mode. Ada hanya atap aja yang terbuka. Oke, sampai stop, baru dipencet lagi sampai full terbuka semua, sampai ke belakang gitu. Ini lega banget nih. Headroom tak terbatas kalau segini nih. Ya iyalah, soalnya kan rooftopnya dibuka. Nah, teman-teman fase otomobil, sekarang saya udah berada di interior atau dari kabin Smart Fortwo ini. Sebenarnya mobilnya kecil tapi dalamnya cukup lega loh. Apalagi mobil ini kan diperuntukkan untuk pasar Eropa ya. Jadi pasti bule aja masuk, apalagi kita tuh orang Asia, pasti lega banget. Kaki lega, headroom lega. Terus juga walaupun setirnya nggak ada tilt and telescopic, tapi menurut saya tuh cukup proper. Karena apa? Posisinya sudah lurus, dan juga setirnya tuh nggak kayak bis gitu loh. Kita nyetirnya tuh benar-benar kayak mobil sedan, mobil kecil, nyaman, dan ya pas rasanya tuh. Terus untuk gimana sih rasa AMT-nya? Nah, AMT-nya ini sebenarnya teman-teman lebih halus daripada punya Jepangan lain ya. Lebih halus, sudah pasti lebih halus. Karena apa? Karena ya dia AMT-nya itu setiap perpindahan giginya itu robotiknya cukup pintar untuk menggerakkan kopling dan mengganti tuas transmisinya gitu ya secara otomatis dengan lebih smooth gitu. Jadi matic-nya walaupun AMT tapi nggak kasar, nggak kayak Jepangan yang kita tahu yang lain gitu ya. Nah, terus di bagian visibilitas udah pasti nih mobil lega banget. Kenapa? Karena kaca depannya gede, kaca kiri kanannya gede. Jadi mobil kecil tapi kita tuh serasa menguasai mobil gitu. Makanya kenapa saya bilang tadi mobil ini tuh pasti disukai para kaum hawa, karena nyetirnya fun to drive. Mengingat mobil ini kecil, terus juga dikasih pedal shift di sini, jadi kesannya tuh kayak imut-imut lincah gitu loh di perkotaan. Jadi rasanya tuh enak banget.
dan suspensinya cukupan untuk mobil sekecil ini, cukup nyaman, nggak kayak mobil-mobil lain gitu ya. Mobil biasanya mobil kecil pasti suspensinya keras lah atau apa, ini cukup empuk, apalagi dipakai perkotaan. Jadi ini Smart ini sebenarnya adalah solusi bagi teman-teman fast automobil yang mau mobil kecil city car tapi nggak mau listrik kayak pabrikan Cina. Ya ini jawabannya, Smart Fortwo Cabriolet lagi 2010. Kalau mobil kecil kan nggak ada yang cabriolet ya, jarang ya. Bagian dashboardnya itu sebenarnya part plastik tapi dilapis kain fabric sampai ke bagian door trim, jadi kesannya tuh tetap mewah gitu. Mobil kecil tetap mewah, nggak murahan. Dan feel pegang setirnya itu lebih mantep. Kenapa? Karena dia udah lapis kulit dan ukurannya cukup pas di genggaman tangan. Setirnya juga nggak gede banget, nggak kecil banget, pas lah rasanya. Lalu dia sudah ada fitur Eco dan dia sudah ada fitur namanya Start Stop Engine, bukan Start Stop Button ya. Kalau Start Stop Button kan dipencet buat start mesin mobil, tapi kalau ini Start Stop Engine. Kalau Start Stop Engine itu seperti layaknya pada, ya contohnya kayak motor Honda gitu ya. Pada saat di lampu merah dia akan mati sendiri, dan pada saat kita ngegas dia otomatis nyala lagi sendiri. Nah sekarang kita coba gimana sih akselerasi dari 1000 cc Smart Fortwo ini. Kita coba ya. Iya, itu dia. Sebenarnya mobil ini tuh diciptakan memang untuk tidak kebut-kebutan ya, apalagi mengingat mesinnya yang 1000 cc, dan memang ini mobil diciptakan untuk mengejar high efficiency. Jadi untuk ajang irit-iritan lah gitu. Nah, ini mobil cocok banget sebenarnya teman-teman fast automobil. Untuk mungkin teman-teman punya anak yang baru bisa belajar mobil, atau buat anak ceweknya kuliah ya kan, ini mobil tuh cocok banget karena memang mobilnya nggak terlalu kencang pertama, jadi otomatis teman-teman fast automobil juga sebagai orang tua menjadi lebih safe rasanya, karena ngasih mobil yang nggak kencang-kencang banget, nggak bisa dibuat kebut-kebutan, dan apalagi mobil ini dapat Euro NCAP di bintang 4 dengan adanya tadi fitur 3D-on safety cell dari Smart Fortwo ini gitu. Jadi kita akan lebih safe lah, apalagi anak-anak sekarang kan kebut-kebutan lah segala macam. Nah mobil ini nggak kebut, tenang aja, pelan kok gitu. Dan dia juga pasti sudah mendapatkan airbag 2 buah di bagian depan, di bagian setir dan di bagian kiri. Nah itu dia teman-teman fast automobil. Jadi tadi kita udah bahas fitur-fiturnya, sudah bahas bagian depan, sudah bahas bagasinya, sudah bahas mesinnya, dan sudah juga test drive bagaimana impresi berkendara dari Smart Fortwo ini. Mobilnya compact, kecil, terus juga mesinnya sangat irit. Jadi mobil ini teman-teman fast automobil kilometernya itu baru 40 ribuan untuk tahun 2010, dan itu masih sangat low km banget. Dan teman-teman fast automobil bisa dapetin mobil ini dengan DP hanya 20 juta aja. Kalian sudah bisa dapetin mobil eksotis ini. Kalau teman-teman fast automobil berminat, bisa hubungin saya di bawah di nomor ini nih, Rido, atau di websitenya di www.fast_automobil.com, dan di IG kita kalau mau cek mobil-mobil lain juga bisa di Fast Strip Automobil. Oke, sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.